Tanya jawab, iya Pak Iya. Tendi. Mm-mm. Ini mungkin kita akan membatasi untuk pertanyaan, gitu ya. Mungkin pertanyaan kita batasi 3 pertanyaan aja, silahkan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, atau mungkin mau curhat mumpung ada psikolog industri di sini. Ini udah ada yang masuk, Pak Tendi, saya bacakan dulu ya sebentar. Oh ya, boleh Dari Bu. Delvian, bagaimana cara mengenali diri kalau masih dipenuhi pikiran-pikiran negatif, Pak? Gimana, Pak Tendi? Oke. Bagaimana cara mengenali diri sendiri jika pikiran negatif? Ya, mungkin sedikit saran sih ya. Satu, negatifnya kenapa dulu nih? Nah, jika di saat kita masih berpikiran negatif, jika kita masih berpikiran kita tidak mampu, jelas bagaimana cara kita mengenali diri kita. Nah, namun bisa dibilang juga cara kita mengenali diri sendiri ada melihat dari pikiran-pikiran ataupun kelemahan yang kita miliki. Ya, ayo tes. Sinyal cukup kuat ya. Halo, Halo. mohon maaf Pak Tendi, suaranya tadi keputus. Bisa diulang? Oh ya, oke. Mungkin diulang. Lah, Halo Pak Tendi. ya, terdengar? Terdengar, Bu? Ya, Halo Pak halo. Tendi. Ya, Halo, udah dengar? halo, ya. Halo, Ya, terdengar ya. Ya, halo. Ya, Bu, halo. halo Pak Tendi udah dengar? Ya, ya, dengar. Udah dengar ya? Sinyal saya Ah. kayaknya lagi ini bermasalah. Bisa diulang Oh, tadi ya. Pak Tendi? Oke. Tadi kan bisa dibilang bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri jika kita masih pada lingkup negatif. Ya, negatifnya akan apa dulu nih? Nah, kita takut akan seperti apa dulu nih? Kita takut gagal, takut cemas akan tujuan yang kita hadapkan terlalu berat, ataupun hal-hal yang bersifat mengganjal diri kita. Nah, itu yang perlu kita atasi dulu. Pikiran negatif itu yang perlu kita hilangkan dulu. Seperti tadi di materi saya bilang di situ, di sini hilangkan negatif thinking dulu. Nah, di saat kita negatif thinking itu kadang menghambat kita dalam hal pengembangan diri kita. Hilangkan dulu. Jangan kita untuk berpikir selalu hal-hal yang negatif. Kita pikir hal yang positif dulu. Nah, di saat kita bisa menghilangkan tersebut, jelas kita bisa tahu nih, kira-kira kelebihan kita apa. Nah, kelebihan kita apa itu bisa kita arahkan juga ke arah yang lebih baik. Walaupun bisa dibilang kelemahan. Tadi juga ada beberapa kelemahan itu adalah senjata kita dalam mengatasi ataupun bisa untuk menghadapi suatu hal yang lebih berat. Nah, namun dengan negative thinking ini ya jelas semakin lama semakin akan kita membuat kita tidak bisa maju. Jadi jelas hilangkan dulu negative thinkingnya. Setelah itu kita tahu kelemahan dan kelebihan yang akan kita miliki. Oke. Yang penting kita positive thinking gitu ya, Pak. Ya, itu jasa thinking. Di saat kita tahu Tadi positive. halo? Ya, halo. Tadi, iya. Tadi kayaknya ada pertanyaan kedua dari Mas Delvian. Karena di saya sinyalnya lagi nggak bagus, mungkin bisa diulang atau mungkin bisa langsung aja, Mas Delvian, untuk tanya langsung ini aja, nggak usah lewat chat, jadi di-unmute. Halo Pak, selamat sore Ya, Pak. Halo, ya Mas Devian. Delvian. Ya, terima kasih atas Iya. kesempatannya. Jadi tadi mengenai, ini menarik ya, terutama mengenai PHK dan segala macam, dan terutama tadi sempat disinggung mengenai instansi pemerintahan. Ini dari teman-teman saya kan istilahnya sekarang generasi milenial ya Pak ya, jadi hanya ngembangin apapun gitu yang ada di pikiran kita. Nah, beberapa dari teman saya, terutama juga saya yang bergabung di instansi pemerintahan tuh terkadang sering
kesulitan untuk bisa mengembangkan bahkan meningkatkan jiwa kreativitas dan inovatif di instansi pemerintah tuh budaya kerjanya baku dan juga konvensional sehingga kita mau gerak tuh agak sulit dan juga kalaupun gerak harus ada birokrasi yang beruntun. Nah, sekiranya kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana sih Pak untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan jiwa yang kreatif dan inovatif tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Delvian. Nah, iya. Mungkin ini itu suatu hal yang menarik sih, karena dalam institusi pemerintah jelas secara birokrasinya, secara aturannya adalah bagus. Sudah ada struktural yang harus kita lakukan, prosedur yang kita laksanakan. Sehingga apa? Sehingga jiwa-jiwa kreativitas kita ataupun ide-ide ataupun inovasi kita cukup bisa dibilang kehambat di sini. Nah, mungkin untuk cara mengembangkan kreativitas inovasi kita bisa melakukan kegiatan selain ada di lingkup pekerjaan kita. Hobi salah satunya mungkin bisa menjadi trigger kita lah untuk mengembangkan kreativitas inovasi kita. Mungkin dari Mas Delvian atau teman-teman yang lainnya punya beberapa hobi yang berbeda lah dengan lingkup pekerjaan. Bisa kita salurkan dalam hal kegiatan di luar kegiatan pekerjaan kita. Nah, ataupun dengan cara apa? Dengan cara biasanya kita lakukan pelaksanakan kegiatan dengan cara yang konvensional. Kita bisa lakukan cara yang lebih kreatif. Mungkin dampaknya apa sih? Biar aktivitas pekerjaan kita, biar kegiatan kita yang kita rutinitas dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun kita tidak melanggar hal prosedur-prosedur yang ada diatur dalam pekerjaan ya, terutama Mas ya. Namun kalau kita mau menumbuhkan jiwa kreatif, jadi tadi kita bisa menumbuhkan dengan hal hobi kita. Keminatan kita akan suatu hal, kita aktualisasikan dalam hal lingkup yang di luar pekerjaan kita. Biasanya saya seperti itu Mas, karena walaupun saya juga pekerja juga, dalam artian juga beberapa hal yang saya lakukan juga di luar pekerjaan saya. Itu hobi terutama. Sehingga dengan kita memperbanyak kegiatan atau referensi diri kita, ataupun dengan membaca ataupun mengembangkan hobi kita secara tidak langsung, ya ini dampaknya apa? Ke diri kita. Kita punya inovasi, kira-kira dengan seperti ini bisa loh. Jadi jangan terpatok akan suatu budaya ataupun suatu aturan yang mengikat di pemerintah. Ya kita lakukan aja sebagai lingkup pekerjaan kita lakukan lingkup pekerjaan kita. Namun bisa nggak kita lakukan dengan cara kreatif? Kadang bisa kan Mas? Misalkan kita melakukan kegiatan A, si A ini secara aturannya seperti ini. Nah, namun beberapa detail-detailnya bisa kita lakukan dengan cara kita sendiri. Kita menggunakan cara yang kreatif. Gitu. Seperti itu Mas mungkin. Oke. Mas boleh menanggapi nggak Mas? Boleh. Iya, jadi tadi kan mengalihkannya ke hobi ya kalau yang saya tangkap. Nah, kalau misalkan nih dalam keseharian, itu kan kerjaan udah berat, bahkan waktu untuk hobinya pun nggak ada. Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Mungkin bisa dibilang aktivitas sehari-hari ini udah padat udah nih Mas kemakan, ya. Iya. Kadang juga waktu istirahat udah langsung istirahat doang, nggak mungkin. Ya mungkin untuk mengembangkan caranya ya kita memperbanyak literatur atau referensi aja sih saya bilang tadi. Yang tadi poin yang beberapa tipsnya itu adalah membaca, kita mendengarkan ataupun kita menggunakan alat perindah kita aja dalam hal apa? Mungkin di sosmed kita sering nih buka Instagram, buka Twitter. Kita lihat-lihat berkaitan dengan hal kan banyak nih sekarang ada beberapa konten-konten yang kreatif, misalkan membuat suatu hal ya kita melihat dari situ aja sih. Oke. Lah, referensi ini bisa nggak kita terapkan di luar pekerjaan kita ataupun di pekerjaan kita. Kalaupun bisa kita terapkan di pekerjaan kita ya syukur alhamdulillah. Namun kalau nggak bisa ya bisa kita terapkan di luar pekerjaan kita. Mungkin pada waktu senggang pada saat ini mungkin tanggal merah ataupun pada saat Sabtu Minggu itu bisa kita lakukan juga. Iya, soalnya gimana ya Mas ya, saya sendiri di pemerintahan tuh ngerasa nggak bisa gerak apa-apa, bahkan teman-teman
di kantor pun bilang kayaknya memang jiwa saya tuh nggak cocok di pemerintahan. Cocoknya seperti mungkin di startup, tapi kan saya nggak tahu kenapa dapat jalannya di pemerintahan. Betul. Jadi selama ini ngerasanya gitu, dan juga teman-teman di kantor yang sukses saya juga ngerasa seperti itu. Jadi aduh, kalau saya sendiri kekhawatiran jangan-jangan nanti kemampuan berpikir kreatif atau untuk berinovatifnya jadi menurun atau jadi tumpul atau gimana, karena tidak terlalu sering dipakai atau mungkin nggak pernah dipakai di pekerjaan, karena sebelum-sebelumnya kan sering dipakai dalam organisasi atau mungkin dalam kuliah kayak gitu. Mungkin kalau saya ngomong tumpul sih mungkin enggak sih Mas ya. Kreativitas dan inovasi itu enggak mungkin enggak terus, tapi sedikit terhambat. Karena terhambat rutinitas yang sering kita lakukan. Nah, kita perlu sadari dalam artian hard skill, soft skill itu memang bisa sangat dipelajari. Nah, namun untuk dapat memunculkan adanya kreativitas inovasi dari diri kita sendiri, kita harus mencari jalan juga. Mencari jalan apa? Mencari jalan yang bisa menimbulkan kreativitas dan inovasi kita. Nah, jadi kita harus cari celah. Bagaimana jangan hanya pekerjaan yang ini menjadi hambatan bagi diri kita yang kreatif, hingga kita tidak bisa melakukan kegiatan yang lebih baik lagi selain pekerjaan yang sudah ada di pekerjaan kita. Sebenarnya kalau menurut saya, ya maaf ini jadi kelamaan nih ya. Nggak apa-apa. Nggak, menurut saya sih nggak menghambat. Justru gimana ya? Contohnya kayak mengerjakan atau mungkin mengisi untuk survei. Nah, beberapa kali itu ditemukan di tempat saya itu masih konvensional menggunakan kertas. Sedangkan sudah diarahkan menggunakan salah satunya Google Form dan segala macam yang lebih praktis menurut saya ya. Nah, itu pun tidak bisa karena aturannya sudah ada dan memang dari budaya-budaya sebelumnya kayak gitu. Jadi gimana ya untuk hal-hal kecil kayak gitu aja tuh nggak bisa diintervensi kayak gitu. Mungkin sudah memberikan saran ataupun kepada atasan ataupun yang lainnya? Sudah. Bahkan saya sudah juga ke bagian tertingginya juga nggak bisa ngasih jawaban. Karena acuannya kan acuan peraturan itu loh, Mas. Ya. Tapi saya rasa sih mungkin next time-nya itu mungkin bertahap sih Mas ya. Mungkin bertahap, dalam artian tidak hanya stuck pada situ. Saya rasa sih pada di lingkup sekarang, apalagi di era industri 4.0 ini, saya rasa sih pasti semua akan meminimalisir adanya menggunakan kertas ataupun paper and pencil. Kita pasti, saya rasa itu mungkin next time akan ada. Namun ya kembali lagi, memang kalau di lingkup pemerintah bisa dibilang secara birokrasinya, secara strukturalnya juga tidak bisa kita menimbulkan inovasi yang tiba-tiba mendadak ataupun inovasi yang mungkin baru. Mungkin ya kembali lagi kita tahu struktural, kita bisa sarankan kepada atasannya ataupun memberikan saran kepada mungkin bagian-bagian terkait itu sih. Hingga minimal itulah. Namun kita tidak boleh lupa akan dalam artian diri kita adalah pribadi yang sebenarnya ada pribadi yang kreatif, kita inovatif. Pasti setiap individu memiliki adalah potensi kreativitas, potensi inovasi. Ya, tinggal bagaimana diri kita memupuknya, bagaimana cara kita mengembangkannya, hingga mungkin bukan tumpul, namun agak terhambat. Sehingga kreativitas inovasi kita bisa tetap berjalan dan bisa mendukung kegiatan kita secara optimal sih. Oke. Gitu, Mas. Mungkin saran saya dari hobi itu mungkin bisa sebagai dalam artian alter ego kita untuk untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya sering kita lakukan ataupun bisa bilang rutinitas, kita mencari alter ego lain untuk apa? Untuk bisa mengaktualisasikan kreativitas inovasi kita. Iya. Gitu. Oke, baik. Makasih, Mas. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Delvian. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Edi. Mas Edi, monggo Mas Edi mau tanya dengan Pak Tendi langsung. Halo Mas Edi. Mas Edi Murdianto ya. Siap. Monggo silakan Mas Edi. Jadi ini nih, ini kan terkait dengan psikologi ya, jadi
pas saat ini kan lagi musim pandemi yang dimana banyak teman-teman kita yang istilahnya tuh karyawan kontrak di suatu perusahaan, di mana pendapatan perusahaan juga menurun, terus akhirnya ada pemutus hubungan kerja dari perusahaan. Nah, balik lagi ke diri masing-masing. Itu pasti ada sifat atau pikiran katanya timbul pikiran jadi drop atau jadi sudah nggak karu-karuan, apalagi di masa yang di bulan Ramadan, terus sebentar lagi Lebaran, dan saat-saat itu juga kita harus butuh ataupun mengeluarkan uang yang istilah katanya itu bisa dikatakan buat nyenengin keluarga atau siapapun itulah ya. Nah, pertanyaannya, ini kan di khusus pandemi ini, bagaimana caranya untuk menumbuhkan pikiran positif di saat kita itu di masa-masa keterpurukan, yaitu keterpurukannya bisa dikatakan kena PHK mungkin karena ini temanya pandemi. Jadi menumbuhkan positif itu seperti apa gitu? Halo, bisa di copy? Putus-putus, Mas Edi. Oh. Agak kurang terdengar. Putus-putus, Mas Edi. Ini Bisa diulang, Mas Edi? Sudah tercopy? Sudah tercopy kah? Suaranya? Halo? Mas Ten. Ayo, ya, cukup. Okay. Cukup. Sudah tercopy ya? Ya, udah. Oke, singkatnya sih bagaimana caranya untuk membangkitkan pikiran positif pada diri kita ketika dalam keterpurukan, yaitu kena PHK tadi itu yang akibat efek pandemi seperti ini. Itu bagaimana caranya untuk membangkitkan pikiran positif? Oke, baik. Makasih Mas Edi pertanyaannya. Jadi mungkin hampir sama sih dengan tadi ada yang Mas Delvian, bagaimana cara mengenali diri jika dipengaruhi dengan pikiran-pikiran negatif ya. Kembali lagi, satu di sini pada saat kita menghadapi suatu hal, bisa dibilang pandemi sekarang, di sana kita nggak tahu juga entah sampai kapan kita bisa menghadapi masa COVID ini. Jelas mungkin kita jangan terlalu membayangkan hal-hal yang negatif dulu akan diri kita. Jadi pandemi negatif apa sih? Mungkin berdasarkan keterpurukan saat ini. Bisa dibilang memang ini bisa bilang musibah bagi mungkin saya tidak mengalami, tapi mungkin saya bisa merasakan bagi teman-teman yang mengalami PHK ini ataupun memutuskan hubungan kerja ini, bisa dibilang adalah suatu hal yang cukup membuat dirinya down. Down kenapa? Biasanya kita bisa mendapatkan penghasilan sama kurang lebih mungkin harian, mingguan ataupun bulanan, dan bisa mengaktualisasikan kemampuan ataupun aktivitas yang bekerja. Nah, mungkin tipsnya sih Mas ya, mungkin kita berpikir gini, kita terkadang mikir yang baik ini. Positifnya kita dekatnya, kita mungkin pada masa puasa ini kita bisa dekat dengan keluarga. Kita dengan keluarga, jadi hubungan dengan keluarga, lingkup dengan keluarga, kita semakin dekat. Satu, setelah dengan keluarga dekat, secara tidak langsung, pikiran-pikiran positif kita, minimal kita bangkitkan. Dengan apa? Kita selalu bersyukur. Bersyukur akan kemampuan yang kita miliki. Bersyukur apa? Kenapa? Bersyukur kita bisa melakukan kegiatan pun di rumah. Bisa dekat dengan apapun yang bisa dibilang kegiatan yang mungkin tidak pernah kita lakukan ada di pekerjaan kita sebelumnya. Nah, lalu kita bisa memunculkan ataupun menimbulkan sikap-sikap ataupun pikiran positif kita dengan cara apa? Dengan cara kita pikirkan ternyata kemudian jika di saat pandemi COVID ini selesai, pasti ada beberapa perusahaan yang membutuhkan ataupun beberapa perusahaan ataupun instansi yang membutuhkan adanya pekerjaan. Jadi di saat itu kita bisa melihat next time-nya pasti kemampuan yang kita miliki ataupun keahlian yang kita miliki pasti akan dibutuhkan lagi. Itu dibutuhkan dalam hal apa? Dalam hal kita mensupport kegiatan operasional di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita berpikir kita masih sebagai
yang akan bekerja di suatu industri. Nah, untuk kita berbicara dan hal yang pribadi mandiri, inovasi kreatif, kita bisa dengan cara apa? Kita kiranya memikirkan cara-cara lain, yang cara-cara kreatif lain, untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan kita. Walaupun kalau kita bisa bicara ya, sebagai wirausahaan tidak hal yang sangat mudah. Jelas kalau dari misalnya kita membutuhkan modal. Nah, modal itu memang bisa dibilang hal yang sangat sulit. Namun dengan platform yang mungkin saat ini ada, baik itu media sosial, betul ya, dari YouTube, dari Instagram, kita bisa kira-kira tips and trick apa sih yang bisa kita munculkan dengan cara menimbulkan jadi sebagai pelaku UMKM dalam hal yang industri kreatif lainnya yang dengan modal yang minim dan bisa kita menghasilkan dan bisa diminati oleh lingkungan yang ada di sosial kita. Jadi mungkin dari dua aspek ini sih bisa dibilang kalau kita masih berharap akan bekerja di suatu industri atau suatu perusahaan, jadi kita jangan sampai kegiatan kita di rumah, kegiatan kita yang mohon maaf mungkin pada masa pandemi ini kita bisa dibilang tidak beraktivitas, kita tetap melakukan aktivitas yang kita lakukan. Selain di rumah, kita bisa membaca-baca, kita bisa melakukan kegiatan ataupun hobi kita yang kemarin pada saat pekerjaan kemarin masih cukup tertunda. Nah, keduanya, kita bisa melihat atau melihat referensi ataupun melihat potensi-potensi dalam hal yang lebih industri kreatif, baik itu secara di UMKM ataupun di berwirausaha. Berwirausaha dengan modal yang kecil. Nah, di saat kita bisa menimbulkan atau mencari referensi tersebut, minimal secara berpikir positif kita akan muncul juga. Karena berpikir negatif itu di saat apa? Di saat kita terlalu berpikiran hal-hal yang bersifat bisa dibilang mohon maaf drama. Kita selalu menghayati, selalu dan artinya sebagai setuju. Setuju masih, kalau muncul masih negatif itu drama tuh pasti ya. Ya, jadi satu hal yang drama jadi membuat semakin terpuruk keadaan ini. Ya, memang bisa dibilang hidup adalah tidak bisa berhenti pada saat ini juga. Tetap hidup harus bisa kita jalani hingga next time-nya. Ya, namun untuk menghadapi hal tersebut, bisa next time tersebut dengan cara apa? Ya ini, dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang bisa dibilang membangun atau mengembangkan diri kita. Nah, banyak sih sebenarnya bisa dibilang platform-platform ataupun bisa bilang yang mendukung ataupun membantu kita dalam hal pengembangan diri kita. Ya, di media Instagram, media Twitter, YouTube, saya rasa sih banyak sih yang bisa membangun ataupun bisa sebagai referensi diri kita lah. Kira-kira untuk apa yang masih bisa kita lakukan, apapun masih ya dari hal-hal kecil ataupun dari hobi kita yang sebenarnya kemarin tertunda bisa kita lakukan juga. Oke, mungkin segitu. Terima kasih, Mas. Masih ada waktu nggak ini, Mbak Ajeng? Ada pertanyaan lagi nih Mas Edi. Boleh, nggak apa-apa, satu kali lagi hanya deh. diskusi aja. Boleh, silakan. Jadi nyambung tadi yang pertanyaan sebelumnya. Kan memang di saat lagi sepi-sepinya semua kegiatan ataupun kebutuhan yang lain lah ya. Misalkan kalau kita kreativitas kita, misalkan di dunia mungkin kalau yang saya pribadi itu di dunia teknik, bisa dikatakan di dunia teknik otomotif, sekarang pun melihat dari prospeknya itu juga menurun. Jadi setiap apalagi yang sudah diberlakukannya PSBB yang sudah menjalar ke daerah-daerah itu kan. Jadi sekarang kondisinya juga di mana-mana semua pelaku usaha ataupun pelaku yang bisnis sekalipun itu mandiri ataupun grup itu juga sempat berhenti gitu. Nah, kalau muncul kreativitas yang disampaikan tadi Mas Derian tadi itu yang kayak keterbatasan segala macam. Nah, aplikatifnya itu sampai sejauh mana gitu loh. Kayaknya kalau misalkan tadi yang Mas sebutin di dunia online segala macam mungkin iya. Itu yang bagi yang punya skill
bisa dikatakan kreativitas dia public speaking di depan kamera atau apa itu mungkin iya. Tapi kalau bagi pelaku-pelaku orang yang tidak mempunyai hal itu kan agak sulit juga gitu. Yang secara realitanya dia di bidang fisik kali itu kan. Bisa dikatakan bidang fisik ya kalau dia megang langsung gitu. Nah, itu seperti apa kiat-kiatnya gitu kan. Itu yang memang sampai saat ini masih belum klik itu. Maksudnya belum klik itu ya memang saat ini semuanya sepi gitu. Ya. Gimana itu, Mas, diskusinya? Oke. Nah, baik. Mungkin sharing-sharing aja sih, Mas Edi. Terima kasih. Nah, jadi mungkin kalau bisa dibilang memang kalau yang online ini memang ya bisa dibilang pelaku yang di online ini kan bisa dibilang ya hal-hal yang bersifat tatap muka langsung. Seharusnya ya kalau yang bersifat fisik tatap muka langsung ya. Ya apalagi mungkin Mas Edi tadi menceritakan di bidang otomotif ya. Otomotif kan jelas harus bertatap muka dengan individu tersebut ya. Saya bilang tadi, mungkin kita memanfaatkan media online ini bukan dengan cara kita sebagai pelaku di online ya, namun kita mencari referensi, kita mencari ide-ide kreatif yang ada pada media online ini. Mungkin ya. Karena saya rasa mungkin saya juga sedikit melihat beberapa di media online ini, kira-kira ada sih beberapa tips and trick, mungkin menggunakan memanfaatkan bahan baku atau apa yang bersifat yang bisa dijual belikan ataupun bisa memanfaatkan bahan baku makanan yang bisa jadi bahan baku yang dijual belikan juga. Saya kira sih mungkin tidak untuk dominan hanya pada dunia online aja sih, namun pada dunia di lingkungan yang ada di diri kita masih bisa kita upayakan juga. Jadi pemanfaatan online ini untuk apa? Untuk mencari referensi, mencari literatur untuk ke diri kita juga. Gitu. Jadi untuk masa yang sulit seperti ini memang pembatasan sangat bisa dibilang ya menghambat aktivitas bertatap muka kita. Namun kita tidak boleh untuk selalu diam hanya di rumah saja, ataupun kita juga harus tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita. Bermanfaat itu bagi diri kita sendiri ataupun bagi kelangsungan kegiatan kebutuhan diri kita juga. Hingga apa? Biar bisa dibilang ya kalau untuk yang mungkin secara yang sudah berkeluarga ataupun sudah itu ya dapur tetap bisa mengepul ya Mas Edi gitu ya. Setuju. Iya. Tadi bagus sih sempat menyinggung yang masalah online terus kuliner itu ya, sangat menarik gitu memang. Untuk saat-saat ini ya. Karena mungkin saya rasa sih di dunia online sekarang itu individu tersebut tidak pelit lagi sih, tidak pelit akan ilmu sih. Saya rasa banyak banget sekarang yang individu ataupun mungkin platform-platform yang membagikan untuk ilmu-ilmunya secara gratis, secara dalamnya terbuka. Itu bisa dibilang sudah cukup banyak sih. Yang kreatif dan dengan modal yang mungkin sangat minim, saya rasa sih banyak sih Mas, saya rasa seperti itu. Dan mungkin ya mungkin sebagai modal kita sebagai individu yang memahami ya satu teknologi juga kita harus mengikuti. Jadi kemudian secara handphone ataupun secara kuota juga minimal modalnya seperti itu sih. Kita bisa belajar mencari referensi dengan melihat memanfaatkan media sosial yang ada ataupun mengikuti mungkin kelas-kelas digital seperti ini juga bisa kita manfaatkan juga bagi teman sharing ataupun mencari referensi atau literatur lain. Makanya dengan adanya seperti ini kan kita bisa tetap sharing dalam arti ya walaupun nggak tetap muka tapi secara online bisa. Cuman yang menarik sih tadi untuk pengembangan dirinya itu ya kalau dari ilmu psikologi memang seperti itu ya, tapi realitanya yang kita sering alami itu agak berbeda gitu. Itu yang mengklikkan antara memang psikologi sama pribadi sendiri itu agak berbeda gitu untuk realitanya. Gitu. Ya, jadi ya ini saya bilang tadi di sini dalam pengembangan diri itu tidak boleh putus dalam artian kita hanya bersifat hal-hal pengetahuan aja, hanya bersifat keterampilan aja, enggak. Namun kita harus menimbulkan apa yang soft skill diri kita yang tidak kita sadari ini berkaitan dengan values kita, nilai kita, sikap kita dan motivasi kita juga harus kita kembangkan juga. Tadi Mas Edi kan juga cerita bersifat bagaimana cara mengembangkan positif ya minimal secara hal-hal yang negatif, hal-hal yang drama ini bisa kita minimalisir dulu sih.
Iya, drama ya. Itu yang, Nah, yang kalau kita manusiawi lah itu manusiawi itu ya. ya memang ya memang saya juga mengalami sih dalam artian mungkin pribadi saya juga mungkin ketakutan ada sih, ketakutan ada. Namun jangan sampai ketakutan ini bisa malah terlalu larut hingga apa? Hingga menghambat dalam setiap kegiatan kita. Jangan sampai seperti itu. Aku rasa sih ketakutan akan suatu hal itu wajar. Oke, Namun Mas kita Edi. tetap harus bisa. Ceritanya. Oke, Mas Edi, udah nih, udah cukup. Ya cukup lah. Menjawab nanti ya. Kelamaan nanti malah. Ini sebenarnya masih banyak nih, cuman nanti kelamaan kan gak enak juga kan. Intinya apa namanya tadi menambah referensi dari media sosial gitu, Pak Tendi ya. Jadi nanti ketika mungkin masa COVID ini udah selesai, kita Kapan, punya kira-kira? senjata lebih. Nah, nanti ya itu belum. Saya nggak bisa jawab Mas Edi kalau itu pertanyaan yang sulit ya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Tendi untuk terakhir dan penutupnya. Terima kasih ya atas semua jawabannya tadi untuk diskusi ini. Terima kasih banyak Pak Tendi. Sama-sama Mas Edi. Sama-sama semoga ya. Bermanfaat ya. Oke, Mas Tendi gimana? Ada tambahan untuk penutup? Mungkin sudah cukup sih. Sudah cukup dari ya. Bu Ajeng. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya Seven Sense Learning Center. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tendi dan terima kasih untuk peserta ya. Sepertinya kita udah lebih dari 30 menit dan saya akhiri, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Amin. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.